Assalamualaikum, apa kabarnya nih Bu Eka hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Dina. Bu Dina apa nih? Bagaimana nih kabarnya Bu Dina? Lama tidak bertemu. Alhamdulillah, sama. Iya. Kabarnya alhamdulillah seperti sangat ceria hari ini saya. Kalau Ibu Eka gimana nih? Setiap kali bertemu Ibu rasanya banyak yang ingin saya bicarakan Ibu Dina nih. Wah, oke Bu Eka, tapi malam ini kita apa namanya sebentar saja ya, mungkin sampai 10 sampai 15 menit cukup ya Bu Eka ya, saya rasa ya. Iya, Oke, iya. em, kira-kira apa nih yang mau Bu Eka bicarakan pada pertemuan kali ini nih? Apa nih? Iya, ini ya, kan saya ini memiliki anak istimewa ya Bu Dina ya. Ibu Dina juga tahu Oke. anak istimewa dan sekarang ini masuk di kelas 1 SD seperti itu. Kan Iya, ini baru baru ini ya, baru memulai apa sekolah seperti itu. Nah, iya, betul. eh, ada sih kekhawatiran yang saya rasakan gitu ya. Mm-mm. Ya khasnya emak-emak seperti itu, emak-emak punya Betul, anak betul. istimewa. Nah, ketika melepas anak eh, ke jenjang apa ya pendidikan yang lebih lah gitu ya. Yang lebih tinggi, Biasa iya betul, ya, betul. ya biasanya kan kalau di TK itu kan pembelajarannya ya santai aja gitu ya, bermain sambil belajar, belajar sambil Iya, bermain seperti itu iya, ya. betul sekali. Uh, Kalau yang sekarang itu yang saya rasakan kok kayaknya ini ya kelas 1 SD itu sudah belajar ini, belajar itu gitu. Iya, iya, betul uh, sekali. Anak saya secara secara sosial emosionalnya belum siap, terus Betul. berbicaranya juga belum belum bisa, terus Mm-mm. apalagi kayak berhitung, calistung itu mah jauh Mm-mm. sekali seperti itu. Nah, kekhawatiran itu sih sebenarnya yang membuat saya sebagai seorang emak seperti itu, Mm-mm. ketika Mm-mm. ingin melepas ke pendidikan yang ini tuh rasa belum siap seperti itu. Mm-mm. Mm-mm. Kalau anaknya tuh mah ya santai-santai aja sebenarnya, kan sebagian tuh pada paham kayak itu. Nah, cuman Oke, oke. ini perasaan orang tua nih, Bu Dina nih. Nah, Oke, seperti itu. oke. Jadi yang saya tangkap nih Bu Eka ya, kekhawatiran kekhawatiran dari Ibu Eka ya, dari anaknya yang sudah masuk ke jenjang yang lebih tinggi ke SD gitu ya. Dari percakapan kita nih, kira-kira Ibu Eka itu pengen dapat apa nih dari percakapan kita kali ini nih, tentang Eh, masalah kekhawatiran Ibu Eka? iya, yang saya inginkan sih, saya merasa lebih nyaman. Saya sebagai orang tua bisa lebih siap seperti itu ya, melepas maksudnya me, apa ya, ya anggap melepaslah seperti itu ke pendidikan yang lebih tinggi seperti itu ya. Eh, Iya. itu sih yang ingin saya rasakan seperti itu. Oke, oke. Mmm, jadi, Ibu Eka itu, pengen, Ibu Eka merasa nyaman melepas anaknya ke jenjang selanjutnya gitu ya. Mmm, dari pengamatan, Ibu Eka sendiri nih, bagaimana sebenarnya, dari pengamatan Ibu Eka, anak Ibu Eka tuh seperti apa gitu? Hmm, kalaunya anak saya sih memang apa ya, terdiagnosa ASD kan, autis eh, sindrom disorder seperti itu. Jadi eh,
secara bahasa, secara verbal dan non verbal itu dia kadang ngerti. Mhm. Mhm. Apalagi uh, mandiri belum, toilet training belum Mhm. tuntas dan Mhm. ya Mhm. se, se apa ya seperti apa anak Mhm. autis kayak itu seperti itu. Mhm. Mhm. Iya, iya. Uh, ya yang selama ini sih dia tuh apa ya di lingkungan baru perlu banyak berinteraksi Mhm. Mhm. terus orangnya itu ya mungkin karena asik sendiri ya cuek-cuek aja Mhm. sama Mhm. teman Mhm. Iya. padahal temannya mau menemani seperti Mhm. itu sih Mhm. anak-anak anak saya seperti itu kalau tantrum uh, jarang bu tantrum jarang. Oke, oke. Oke. Nah, kalau dari pengamatan Ibu Eka tadi ya, anaknya belum, kata Ibu Eka belum bisa sepenuhnya mandiri dan harus didampingi gitu, mungkin seperti itu ya Bu Eka ya. Kalau Ibu Eka pengennya kan untuk apa ya, kekhawatiran tadi ya, supaya meminimalisir kekhawatiran. Kira-kira nih apa yang ingin Ibu Eka lakukan gitu Hmm, untuk uh, kedepannya? iya, yang saya pikirkan sih saya harus berbicara ya, terlebih dahulu berbicara ke wali kelasnya, mungkin berbicara dari hati ke hati seperti itu ke wali kelasnya, eee, tentang bagaimana, sebenarnya kondisi anak saya, seperti itu. Dan, eee, kemarin juga, saya minta ada pendamping. Saya minta ada pendamping untuk anak saya, sehingga saya merasa merasa nyaman nih meninggal anak saya di sekolah seperti itu. Ada yang memang khusus untuk memantau kegiatan dia gitu ya. Dan itu terlepas dari apa ya? Uh, kan kalau wali kelas itu di kelas kan cukup banyak ya anak-anaknya Mhm, tuh betul. beragam seperti itu. Memang di kelas untuk anak istimewa cuma anak saya satu, tetapi kan yang Mhm. namanya wali Mhm. kelas harus harus ini kan dengan anak-anak semua seperti itu. Nah, Betul. kalau saya mengharapkan uh, di wali kelas sepertinya tidak bisa nih Bu Dina. Saya harus apa ya memikirkan ada satu guru pendamping untuk anak saya seperti itu. Mhm. 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 Mmm, jadi oke, sepertinya sudah panjang lebar nih Bu ya, saya, ini nih, apa namanya, pengen lihat, setelah, mendengar cerita dari Ibu Eka gitu ya, kira-kira nih, mmm, anak, apa ya, kira-kira Ibu Eka itu untuk kekhawatiran itu tuh, angkanya di berapa nih? Angka, untuk sekarang ini nih berapa angkanya gitu? Kalau saya bisa apa ya pakai rating skala 1 sampai 10 Iya, gitu ya Bu Dina ya. Ini di angka 4 deh kayaknya 4. 4 ya Bu ya, 4. Berarti, mmm, setelah, mendengar dari cerita Ibu Eka, pengen, berbicara dengan guru damping ya, mmm, berapa nih, itu memang agak susah ya kalau mendengar cerita, Ibu Eka ya, tentang anaknya yang didiagnosa autis ya, kata Ibu Eka ya, mmm, dan kekhawatiran memang ya, setelah mendengar cerita Ibu Eka ini agak susah nih sepertinya, untuk, naik ke level. Kira-kira nih, maunya naik ke level berapa nih dari, mungkin dari 4 ya sampai 10 gitu setelah, Ibu Eka berbicara dengan guru damping, berdiskusi gitu? Hmm, 7 deh kayaknya Bu ya.
7 ya. 7 Oke. ya, seharusnya bisa sih Oke. di angka 7. Oke oke. Mmm, kalau dari pengamatan Ibu Eka sendiri nih, eee, apa ya namanya, mmm, kalau, gini loh Bu Eka, apakah ada alternatif lain jikalau, mmm, solusi yang Ibu Eka pikirkan tadi kan ya, dengan berdiskusi dengan guru dampingnya, dengan apa namanya, tidak apa ya, tidak um, apa, tidak menyelesaikan masalah itu gitu. Apakah ada solusi lain gitu untuk menyelesaikan kekhawatiran-kekhawatiran yang Ibu Eka rasakan gitu? Apakah ada cara lain selain itu gitu? Iya, kan ini ya Bu Dina ya, anak saya kan ini, apa ya, masa-masa terapi seperti itu ya. Oke, Jadi, eee, dalam satu pekan itu ada 4 kali dia terapi seperti itu. 2 oke, kali seminggu di luar kota dan 2 kali seminggu di dalam kota seperti itu. oke, oke. Eee, yang saya pengen sih ya ketika kan ini ya saya meimbangi seperti itu ya, mengimbangi supaya anak saya itu minimal seperti itu ya, Mhm bisa mhm bisa beradaptasi gitu ya dengan mhm. lingkungan baru gitu ya. Oke, Eee, pada sesi terapi itu, dia kan diajarkan gitu ya, ibaratnya tuh, apa ya, ada pembelajarannya khusus lah gitu untuk, oke. anak yang istimewa seperti itu. Nah, dan juga Oh, mungkin nanti, di sisi terapi biasanya ada apa ya, ya sekitar 10 menit lah orang tua dan psikolog itu berbicara seperti itu ya. oke, Hari ini oke. anak ini dapat apa nih? Hari ini terapi Oke, anaknya bisa apa? Seperti itu. Nah, mungkin betul. di sesi itu saya akan manfaatkan gitu ya untuk lebih apa ya, lebih bisa berbicara dan mungkin curhat ya Bu Gina ya, Oke, gitu ya. oke. Oke, Ibu Eka. Berarti Ibu Eka sudah memikirkan cara nih selain, berbicara dengan guru dampingnya, berdiskusi dan juga ternyata Ibu Eka sudah merencanakan untuk apa ya, untuk terapi tadi ya. Dan, kira-kira untuk kegiatan tersebut nih kapan nih, idealnya nih, waktunya nih yang akan dilakukan untuk, Ibu Eka berdiskusi dengan, guru dampingnya serta berdiskusi dengan guru kelasnya, kira-kira kapan nih dan kapan, pelaksanaan terapi itu gitu? Heeh, idealnya sih dalam sepekan ini ya Bu Dina ya, idealnya seperti itu. Oke Tapi oke. ini masa-masa yang cukup ribuh juga ya kan cukup sibuk gitu Oke. ya di beberapa sekolah seperti itu ya, apalagi wali kelas juga yang cukup banyak pekerjaan dengan menghandle anak-anak baru seperti itu. Mhm mhm. Seharusnya bisa saya lakukan di pekan ini, tetapi ketika melihat kesibukan itu mungkin pekan depan akan saya coba seperti itu. Pekan depan. Kalaunya Oh, ya kalaunya adik sendiri kan terapi itu sudah terjadwal ya, sudah terjadwal. terjadwal hari-harinya sudah terjadwal ya. Ya mungkin dalam pekan ini bisa di hari Sabtu bisa saya Mhm mhm. bisa saya bisa saya apa ya saya bertemu seperti itu ya dengan terapisnya seperti itu. Mhm mhm. Oke. Oke nih, Bu Eka, setelah panjang lebar ya, kita udah, ternyata udah di sesi akhir nih. Mmm, iya, kira-kira nih apa yang sudah Bu Eka dapatkan setelah, pembicaraan kita nih di sesi akhir ini nih? Iya, tidak terasa ya Bu Dina ya.
Sebenarnya Enggak. apa ya, mengalir seperti itu ya ceritanya ya. Saya merasa nyaman, merasa tenang dan merasa apa ya, merasa sedikit bukan sedikit sih, merasa merasa apa ya, rasa ada sesuatu yang jauh Lega gitu. ya. Lega ya, lega seperti itu. Karena memang apa ya, kalau jadi pendem itu kan rasa rasa apa ya, maunya tuh ini gitu Iya, pikirannya, tapi betul. ketika sudah diutarakan tuh, oh ternyata ada solusinya nih seperti itu. Oke, oke. Oke, Bu Eka terima kasih ya, atas sesi ini, dan kita sudah sampai di penghujung nih, penghujung sesi dan, mungkin nanti, apa namanya, kita akhiri dulu nih, cukup sampai di sini dulu dan mungkin nanti kita akan bertemu lagi nih, dan Oke, saya siap ingin siap. mendengar cerita Ibu Eka lagi nanti bagaimana perkembangan setelah Ibu Eka melakukan rencana-rencana itu gitu. Terima kasih ya Bu Eka ya Iya, sama-sama Bu Dina. atas waktunya hari ini dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Aduh, Bu Dina, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Eka, baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke. Hari ini kita tidak banyak waktu, tapi kita optimalkan supaya bisa berjalan baik seperti itu. Nih, sebelumnya saya ingin mendengar kabar Budina nih. Lama tidak berjumpa nih. Bagaimana kabarnya Bun? Ya, seperti yang saya katakan tadi ya, baik. Tetapi saya lagi apa nih, sedikit stres ya. Stres karena kan sekarang saya berada di sedang mengampu anak kelompok B. 1 tahun berjalan, mereka kan di kelompok A dan naik ke kelompok B. Itu seperti apa ya? Saya tuh stres menangani mereka yang kelas yang tidak kondusif gitu. Jadi saya merasa untuk yang beberapa hari ini kan masih MPLS nih Bu ya. Jadi saya terkait itu tuh saya masih bingung gitu. Oke. Uh, Tadi Ibu Dina mengatakan stres nih ya, karena dari kelas A ke kelas B dengan kelas yang tidak kondusif. Kira-kira Ibu Dina ini memegang berapa anak nih untuk di kelas B nih? Ya, kalau untuk memegang ya Bu ya, sebenarnya kelas saya itu diampu oleh 2 orang guru Bu. Jadi 1 guru kelas dan juga 1 guru damping gitu. Jadi Hmm, kami berdua ya Bu ya di kelas itu mengampu 30 orang anak Bu di sana. Jadi sebenarnya 1 tahun sudah berjalan nih Bu. Cuman sepertinya karena mungkin ya apa ya latar belakang anak mungkin yang tahun ini memang anak-anaknya yang aktif atau gimana saya belum kurang tahu nih Bu. Jadi saya mengampunya 30 orang anak nih berdua dengan guru damping saya guru kelas dan ada 1 guru damping yang mendampingi saya. oke. Tadi kata Bu Dina 30 anak ya, memegang 30 anak dalam satu Iya. kelas ada apa? Ada guru damping. Nah, kira-kira untuk guru damping ini seperti apa nih Bu? Apakah bisa membantu Bu Dina dalam hal menghandle anak seperti itu? Sebenarnya
Kalau 1 tahun berjalan ini ya Bu ya, saya lihat memang, untuk guru damping sendiri sangat membantu. Tetapi, mungkin, kami berdua cukup kewalahan sih Bu untuk, meng-handle 30 orang anak, apalagi kan, dengan berbeda-beda karakternya gitu. Jadi ketika di kelas itu, ya dengan karakter anak yang berbeda-beda ketika adalah sekitar 5, sekitar 3 sampai 5 orang anak itu yang memang tidak bisa diam, Bu. Dia kalau sudah, main gitu, dia bisa lari keluar dan itu, eee, guru damping dan saya pun cukup kewalahan gitu dan itu tuh hampir setiap hari seperti itu, Bu, dan konsentrasi anak yang lain pun, terganggu. Setelah mereka lari, apa ya, sulit sulit untuk anak-anak lain, mengembalikan konsentrasi anak-anak yang lain gitu. Dan kami pun cukup kelelahan gitu setiap mengejar mereka, memasukkan mereka lagi ke kelas. Itu apa ya, dan kalau menurut saya sih itu agak terbuang-buang waktunya gitu. Eee, Sedangkan saya harus mengajar, eee, anak-anak yang lain dan harus mengejar mereka gitu. Jadi, agak kesulitan untuk kami gitu, Bu. oke, eee, padahal nih, Ibu Dina kan sudah berpengalaman ya, pengalaman ada 1 tahun seperti itu kan dari kelas A ke kelas B nggih untuk Iya. menghindar anak. Nah, kira-kira nih, setelah berjalannya waktu, dengan kondisi seperti itu, ada 30 anak, di-handle dengan 2 guru, dengan 1 wali kelas dan guru damping, kira-kira, apa ya, cara atau bukan apa sih, cara yang menurut Ibu Dina itu yang mungkin bisa, lebih lebih nyaman seperti itu, kira-kira, ada yang Ibu Dina, terpikirkan tidak sampai seperti itu? Oke. Iya, memang sih, Bu, untuk dalam 1 tahun ini, kami khususnya ya saya guru kelas dan guru damping sudah memikirkan cara gitu dengan, eee, banyak sih caranya sudah yang kami lakukan gitu seperti, pembelajaran apa namanya, yang beragam gitu, membuat pembelajaran yang beragam dan itu seperti tidak apa ya, tidak ya mungkin, apa namanya, konsentrasi anak itu 3 sampai 5 menit aja gitu dan, buyar lagi gitu. Setelah anak-anak itu apa ya, mungkin kalau kita menyebut ya adalah beberapa anak yang tidak bisa untuk, diam gitu, jadi agak sulit gitu. Dan dalam 1 tahun ini, mmm, sudah memikirkan cara sih Bu ya, tetapi, belum efektif gitu. Tapi, eee, sekarang sih saya ingin coba nih Bu ya, ingin coba cara yang menurut saya mungkin ini agak agak apa ya, agak sulit sih, agak sulit dilakukan, apa namanya, mungkin, saya akan membagi kelas gitu dengan guru damping dan saya guru kelas dan guru damping mungkin muridnya, nanti akan, saya bagi 2 gitu dengan guru damping nantinya, 15, saya mengampu anak 15 orang dan guru damping juga, mengampu anak 15 orang dan, apa ya, untuk anak yang ya lumayan aktif itu nanti mungkin, mmm, saya akan bagi gitu dan apa namanya, tidak, saya kumpulkan gitu, jadi dibagilah gitu, Bu. Oke, wah nih, panjang lebar nih sudah nih Bu Dina ya me apa ya, memikirkan seperti itu ya Iya. cara-cara yang akan Ibu Dina lakukan gitu ya.
ketika, Iya, tadi saya mendengar anak tuh ingin dibagi seperti itu ya, 15 betul, 15. Bu. Eee, ketika, cara itu terpikirkan, apakah ada lagi yang Ibu Dina, pikirkan yang lebih apa ya, ibaratnya tuh yang lebih, cara yang lebih mudah misalnya heeh, apakah dengan cara membagi 2 anak itu, bisa bisa membuat Ibu Dina, mengajar dengan lebih nyaman atau lebih fokus seperti itu? Kalau menurut saya ya dari apa namanya seiring perjalannya waktu mungkin itu cara yang lebih efektif Bu. Tetapi yang jadi masalah lagi nih Bu, Mhm. kalau apa namanya muridnya dibagi dua, sedangkan kelas kami cuma punya satu nih Bu, punya satu ada kelompok A dan kelompok B gitu. Jadi agak sulit untuk membaginya gitu. Um, jadi begitulah Bu, agak sulit sih sebenarnya. Oh, oh iya ya, yang, barusan tadi saya dengar bahwa di sekolah Ibu itu cuman ada 2 kelas seperti itu ya, Betul Bu. ada kelas B, ini, jadi ketika nanti Ibu Dina ingin membagi anak di apa, menjadi 2 mungkin apa yuk, terpikirnya tuh ruang kelasnya seperti itu ya Bu Iya. Dina ya? Iya. Oke. Nah, ketika, terpikirkan seperti itu, adakah menurut Bu Dina hal-hal yang perlu Ibu, kembali lakukan supaya lebih meminimalisir seperti itu? Eee, supaya Ibu Dina lebih nyaman seperti itu? Um, kalau menurut saya sih Bu lebih enaknya yang saya pikirkan seperti ini Bu. Kalau kami mempunyai kelas ya, kelasnya cuma terbatas ya Bu ya. Kalau menurut saya itu untuk apa namanya tidak bisa kemungkinan untuk membagi kelas itu karena kan kalau saya guru kelasnya 15 dan 15 anaknya lagi kemana itu apakah tidak mungkin saya taruh anak-anak itu di teras, Bu. Iya, benar Jadi benar. ya, saya memikirkan seperti ini lagi, Bu, bagaimana kalau, kelas dalam satu kelas itu, apa ya namanya, mungkin seperti ini, Bu, saya apa, saya bagi gitu, saya sekat dengan, mmm, apa namanya, lemari gitu disekat-sekat seperti ada 2 ruangan di sana mungkin, itu agak efektif menurut saya, Bu. Ya, tapi Oke. itu belum dilakukan sih, Bu, karena kan, apa namanya, saya juga harus berbicara dulu nih dengan, guru damping saya juga dan kepala sekolah saya juga nih, Bu. Iya 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 iya. Iya, eee, tadi, apa nih, Ibu Dina pengen membagi, kelas itu pakai sekat seperti itu Bu ya Bu ya? Iya iya, Heeh, kira-kira itu, bisa ya Bu Dina ya? mmm, kalau saya rasa sih bisa, Bu, bisa, Bisa ya? sangat Heeh, bisa, oke. iya. Iya, oke. Nah, eee, ketika tadi sudah, menyampaikan, idenya nih, pengen Ibu Dina pengennya seperti ini, seperti itu. Kira-kira berarti ini harus dibicarakan dulu ya dengan kepala sekolah ya? Iya, saya Ya, ingin dengan kepala membicarakan sekolah dulu ya. nih. Oke, kira-kira kapan nih waktunya nih? Kalau untuk waktu sih, Bu, ya, kalau untuk sekarang ini, apa ya namanya, sepertinya, tidak memungkinkan nih, Bu, untuk membicarakan itu kalau menurut saya. Saya masih, apa ya, ragu-ragu karena kan, eee, untuk sekarang ini kan masa MPLS nih, Bu, ya, masa sibuk-sibuknya nih. Jadi, mungkin nanti ajalah gitu. Heeh, oke. Tetapi itu, sudah ini ya, Ibu Dina sudah merasa, itu
merupakan solusi seperti itu ya, dengan Betul, kelas Bu. dengan kelas yang dekat. Oke, berarti uh, nanti berarti bisa nih Ibu Dina nih berkomunikasi, berkolaborasi lagi dengan wali damping kan? Ya, terus Iya, dengan kepala sekolah. Oke, ya. iya, Ini saya merasa tercerahkan nih. Akhirnya Bu Dina bisa nih seperti itu. Oke nih, iya. karena sesi kita tidak banyak nih waktunya Bu Dina nih. Kayak bagaimana perasaan Ibu Dina sekarang setelah di sesi ini kita berbicara seperti ini? Perasaan ya. Perasaan saya sih Bu, awalnya memang tadi agak sedikit stres ya, bukan sedikit stres lagi nih, tapi memang stres, 1 tahun sudah, apa ya namanya, sudah berjalan tetapi tidak ada langkah gitu. Tetapi seiring berjalannya waktu setelah, pembicaraan ini, saya merasa sangat yakin gitu saya akan berbicara dengan kepala sekolah dan juga berbicara dengan guru damping untuk langkah yang saya ambil ini, Bu. Oke, iya. Semangat ya Bu Dina ya. Ya, Iya, supaya Bu. Terima pembelajarannya kasih. nyaman ya. Iya, Iya, oke. Nanti kapan-kapan kita bicara lagi ya. Mungkin iya, minggu depan atau kapan gitu ya. Saya ingin tahu nih uh, tindak lanjutnya seperti apa, hasilnya seperti apa nih ketika Ibu Dina berbicara dengan kepala sekolah dan rekan guru dampingnya. Oke. iya, Bu. Uh, Oke, mungkin sampai di sini ya Bu Dina ya, sesi Iya, kita hari iya, Bu. ini ya. Kapan-kapan kita ketemu lagi ya. Saya tunggu ceritanya. Oke, terima kasih Bu Dina atas Sama-sama, Bu. pembicaraan kita hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.